Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pembahasan kita pada saat ini adalah kitab Al-Hikam pasal 1, yaitu bersandar pada amal. Semua manusia mempunyai amal, tapi ketika manusia itu bersandar pada amalnya, itulah yang tidak diperbolehkan dan menjadi suatu masalah. Tetapi bersandarlah pada Allah, jangan pada amal kita. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil i'timadi 'alal 'amali nuqsanur raja'i inda wujudiz zalal. Di antara tanda-tanda orang yang senantiasa bersandar kepada amal-amalnya adalah kurangnya ar-raja, rasa harap kepada rahmat Allah di sisi alam yang fana. Ar-raja adalah istilah khusus dalam terminologi agama yang bermakna pengharapan kepada Allah Ta'ala. Pada Al-Hikam yang pertama ini bukan ditujukan ketika seseorang berbuat roja, lebih menyifati orang-orang yang mengharapkan kedekatan dengan Allah untuk taqarrub kepadanya. Kalimat wujudiz zalal artinya segala wujud yang akan hancur, alam fana, menunjukkan seseorang yang hidup di dunia ini dan masih terikat oleh alam hawa nafsu dan alam syahwat. Itu semua adalah wujud az-zalal, wujud yang akan musnah. Seorang mukmin yang kuat tauhidnya sekalipun masih hidup di dunia dan terikat pada semua wujud yang fana, namun harapannya semata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita berharap akan rahmat-Nya, maka kita tidak akan menggantungkan harapan kepada amal-amal kita, baik itu besar ataupun kecil. Dan hal yang paling mahal dalam suluk adalah hati, yaitu apa yang dicarinya dalam hidup. Dunia ini akan menguji sejauh mana kualitas roja harap kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, yang artinya tidaklah seseorang masuk surga dengan amalnya. Ditanyakan, sekalipun engkau wahai ya Rasulullah? Beliau bersabda, sekalipun saya. Hanya saja Allah telah memberikan rahmat kepadaku. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Orang yang melakukan amal ibadah itu pasti punya pengharapan kepada Allah. Meminta kepada Allah supaya hasil pengharapannya. Akan tetapi, jangan sampai seorang beramal itu tergantung pada amalnya. Karena hakikatnya, yang menggerakkan amal ibadah itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga, apabila terjadi kesalahan, seperti terlanjurnya melakukan suatu maksiat, atau meninggalkan ibadah rutinnya, ia merasa putus asa dan berkurang pengharapannya kepada Allah. Sehingga apabila berkurang pengharapan kepada rahmat Allah, maka amalnya pun akan berkurang dan akhirnya berhenti beramal. Seharusnya dalam beramal itu semua dikehendaki dan dijalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan diri kita hanya sebagai media berlakunya kudrat Allah. Kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, berarti tidak ada tempat bersandar, berlindung, berharap kecuali Allah.
Tidak ada yang menghidupkan dan mematikan. Tidak ada yang memberi dan menolak, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada dasarnya, syariat menyuruh kita berusaha dan beramal. Sedangkan hakikat syariat melarang kita menyadarkan diri pada amal dan usaha itu, supaya tetap bersandar pada karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita dilarang menyekutukan Allah dengan berhala, batu, kayu, pohon, kuburan, binatang, dan manusia, maka janganlah menyekutukan Allah dengan kekuatan diri sendiri, seakan-akan merasa sudah cukup kuat, dapat bersandar sendiri tanpa pertolongan Allah dan rahmat Allah, taufik, hidayah, dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Kitab Hikam mengajarkan kepada kita selalu harus berharap kepada rahmat Allah. Jangan berharap selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kajian kita Kitab Al-Hikam pasal 1 pada saat ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah dan manfaat fid dini wa dunya hatta al-akhirah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.